Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Dr. S di channel Double Fat. Ya, kali ini gue akan berbagi pengalaman selama 2 minggu. Dan akhirnya gue diuji, dites bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Nah, pasiennya di sini tentunya burung falcon alap-alap, karena ini rumah sakit hewan khusus burung falcon. Ya, kadang-kadang ada burung parrot juga, macam kokatil, terus makau, mungkin seperti itu dah. Jadi dokter senior memberikan kesempatan kepada gue untuk menangani pasien, melakukan pemeriksaan seperti endoskopi, terus cek dehidrasi, cek kotoran, seperti itu. Pokoknya ditanganin semuanya. Nah, jadi dalam video kali ini insya Allah videonya lengkap dari mulai tahapan pasien dibius, ditidurkan, kemudian melakukan pemeriksaan A, B, C, D dan lainnya seperti itu. Nah, tetap ikutin videonya sampai habis, dan yang akan teman-teman tonton ini merupakan tahapan awal gitu, tahapan awal. Jadi burung datang, kadang-kadang ada orang yang nggak usah dibius katanya. Ya udah, kita tanganin burung dalam keadaan tanpa dibius gitu. Jadi tanpa dibius. Nah, kalau misalkan ini tahapan yang memang lengkap, burung dibius dulu. Jadi check it out, burungnya dibius menggunakan anestesi inhalasi. Dark, I'm finding out you are a coward hiding. Into your heart, I'm nothing now. I wasn't even close. I keep falling faster. I'm wearing thin, but it's not like it matters. We've reached the end. I was nothing to you, but up until when, and now you're coming back. Nah, kalau misalkan burungnya udah tidur, udah terbius, kita turunkan dulu konsentrasi obat biusnya biar nggak lewat. Jadi untuk dosis maintenance saja. Kemudian dicek bahasa Arabnya itu midhana. Midhana itu print gland atau kelenjar minyak yang ada di burung. Itu tempatnya itu ada di dorsal ekor. Dorsal, di pangkal ekor itu ada print gland. Kalau misalnya bingung di mana, coba bisa di search print gland itunya. Nah, kita ngecek ada minyaknya atau enggak gitu yang dihasilkan dari print gland itu. Kalau misalkan ada, oke, berarti burung dalam kondisi baik print glandnya gitu ya. Tapi bukan baik secara keseluruhan. Kalau misalkan tidak keluar minyaknya, kita bisa lihat ada abses kah atau kering kah atau seperti apa. Nah, itu bisa jadi acuan nanti pemberian obat, misalnya antibiotik atau apapun treatmentnya. Setelah dilakukan pengecekan pada print gland, pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan pengambilan darah. Pengambilan darah yaitu di bagian sayap, tepatnya pada vena basilika. Jadi pengambilan darah ini bisa untuk pengecekan hemoglobin, kemudian pengecekan asam laktat atau lactic acid. Kita juga bisa mengecek kimia darah seperti AST, ALT, albumin, globulin kayak gitu. Pokoknya kimia darah lengkap menggunakan mesin tentunya, dan menggunakan rotor khususnya untuk
reptil dan burung. Jadi kita menggunakan rotornya itu khusus untuk burung dan reptil. Nah, setelah keluar hasilnya nanti kita bisa mengetahui apakah ada kelainan pada hati atau kelainan pada ginjal seperti itu dari nilai-nilai yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Into the dark I'm finding out you are a coward hiding. Into your heart I'm nothing now. I wasn't even close. I keep falling faster. I'm wearing thin, but it's not like it matters. We've reached the end. I was nothing to you, but up until when, and now you're coming back, and I'm back where we started. And I'm back where we started. Now you're coming back, and I'm back where we started. Ya, sekarang kita akan melakukan X-ray. X-ray juga terbagi dua pemeriksaannya di sini, yaitu owner bisa milih X-ray hanya hati tok gitu. Jadi di sini disebutnya ISA CAB. Jadi ISA itu X-ray, CAB itu hati. Jadi kita fokus pada hatinya saja. Apakah terdapat infeksi pada hati, misalkan seperti hepatitis atau hepatomegali atau hepatopati, kita bisa melihat fokusnya di situ. Atau misalkan ISA Kamil itu semua gitu. ISA Kamil itu semua kita bisa melihat tulangnya ada patah atau tidak seperti itu. Atau misalkan sendi-sendinya ada sampurat, ada peradangan atau apapun, pokoknya semua kita periksa gitu. Tapi kalau ISA AKAB itu kita hanya fokus pada livernya saja. Into the dark I'm finding out you are a coward hiding. Into your heart I'm nothing now. I wasn't even close. I keep falling faster. I'm wearing thin, but it's not like it matters. We've reached the end. I was nothing to you, but up until when, and now you're coming back, and I'm back where we started. And I'm back where we started. Now you're coming back, and I'm back where we started. Nah, yang terakhir ini nih, saya juga di Indonesia belum pernah melakukan endoskopi pada burung. Jadi di sini salah satu pemeriksaannya itu juga ada namanya munzor. Munzor itu bahasa Arabnya untuk endoskopi. Jadi munzor itu juga terbagi endoskopi itu terbagi dua. Kalau munzor itu cuman ke esofagus. Kalau misalkan takbik itu coelomic endoskopik, di bedah di pinggirnya ini. Nah, jadi kita melihat organ viscera, ersek, kantung hawa, terus hati, ginjal, paru-paru kita bisa melihat lewat takbik. Kalau misalkan munzor itu cuman kita melihat esofagus dan trakea. Apakah ada lesio seperti trichomonas atau candidiasis atau aspergillosis atau mungkin kapilaria, cacing kalau di bahasa Arabnya itu dud farsat namanya. Dud farsat itu kapilaria atau ya cacing di tenggorokan itu ada cacing. Atau lewat endoskopi juga kita bisa melihat saat terjadi kasus crop infection. Jadi makanannya itu nyangkut di crop, di tembolok, nggak bisa
turun, nggak bisa dimuntahin, dan itu juga kalau misalkan tidak ditangani bisa fatal gitu. Into the dark I'm finding out you are a coward hiding. Into your heart I'm nothing now. I wasn't even close. I keep falling faster. I'm wearing thin, but it's not like it matters. We've reached the end. I was nothing to you, but up until when, and now you're coming back, and I'm back where we started. And I'm back where we started. Now you're coming back, and I'm back where we started. Salah. Ya, jadi gimana teman-teman? Ada yang tertarik buat jadi dokter hewan ke luar negeri? Yang penting berangkat aja dulu, gitu. Di sini juga benar-benar saya kira sampai sini bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, walaupun ya bahasa Inggris saya juga nggak bagus, asal tabrak gitu. Ternyata di sini segala sesuatu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi benar-benar dipaksa buat bisa bahasa Arab. Gitu. Jadi yang susah itu bukan nanganin pasiennya sebenarnya di sini. Yang susah itu nangkep apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan oleh owner atau klien, dan menjelaskan apa yang kita dapat kepada klien. Itu yang menjadi tantangan, karena semua penyakit itu harus dibahasa Arabkan. Hepatomegali pun jadi tadahum kabad. Nah, yang lucunya itu pada saat saya pemeriksaan, ternyata si pasien mengalami hepatomegali. Karena saya nggak tahu bahasa Arabnya, saya bilang kabir ya abu gitu. Saya diketawain sama resepsionis gitu. Oh, maafi dokter, maafi kabir katanya, tadahum kabad gitu. Ya, tapi dia paham gitu kalau misalkan ternyata hatinya memang membesar gitu. Jadi ya yang penting hajar aja dulu. Ya doain saya juga kedepannya bisa lebih cepat belajar bahasa Arab. Ya mungkin beberapa bulan ke depan setidaknya bisa menangkap apa yang dikeluhkan klien, dan saya juga bisa menjelaskan apa yang saya dapat dari pemeriksaan. Itu aja sih yang susah tuh itu sebenarnya gitu. Karena kalau misalkan pemeriksaan ya oke lah, sama pemeriksaan mau dimanapun ya seperti itu gitu kan. Terus bisa dipelajarin di buku untuk pemeriksaan itu. Tapi bahasa Arabnya ini yang susah, nyampein ke orangnya itu susah bener gitu kan. Nah terus ya itu sih yang penting kalau misalkan teman-teman kolega dokter hewan mau ke Arab, ya kalau misalkan udah bisa bahasa Arab jago banget, sangat membantu di sini gitu kan. Mungkin bisa lebih cepat belajarnya, untuk pemeriksaan itu bisa lebih cepat. Karena yang dibingungkan itu saat misalkan dokter senior atau misalkan manajer atau misalkan klien memberitahu dalam bahasa Arab, kita kadang bingung, padahal ya itu gitu gampang, cuman misalkan ambil obat 0,3 mili misalkan gitu, gampang kan, tinggal ambil obat 0,3 mili. Tapi pas di saat disampaikan dalam bahasa Arab kan kita bingung gitu. Jadi di situ sih yang benar-benar tantangannya itu buat saya. Jadi tiap hari harus latihan gitu. Jadi doain aja semoga saya bisa lebih baik kerja di sini dan pulang juga bisa berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau belum subscribe dulu, oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.